Salam harmoni. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian menyaksikan video ini. Di video ini, saya, Dita Arsutrisna, dengan NIM 211516060 akan membuat sebuah website sederhana dengan menggunakan HTML dan juga CSS, yaitu berupa biodata dari dosen pembimbing akademik saya, yaitu Ibu Diatri Indradewi. Namun sebelum itu, mari kita menuju ke awal sebelum video ini dibuat. Hal pertama yang harus kita lakukan tentu saja adalah mengumpulkan data-data untuk biodata tersebut. Namun, bagaimana cara kita mendapatkannya? Ya, benar, dengan chat langsung dosen terkait. Dan ya, data pun sudah didapatkan. So easy. Setelah datanya dibuka, ternyata isian tabelnya cukup banyak. Gimana membuat website biodata dengan isian tabel sebanyak ini? Kita pasti bisa. Saatnya masuk ke bagian coding. Jadi seperti inilah tampilan website yang telah kita buat tadi, yang telah kita coding. Jadi seperti ini tampilannya, dimana pada website ini tentu saja memiliki header yang berisi logo biodata dosen, lalu ada navbar yang terdiri dari menu, identitas, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan juga lainnya. Lalu di sini juga ada landing page yang berisi judul, title, yang berisi perkenalan Ibu Diatri. Yang di bawahnya terdapat teks perkenalan Ibu Diatri secara singkat yang merupakan dosen pembimbing akademik saya. Lalu di bawahnya ada button CTA yang ketika kita klik akan menuju ke tabel pertama, yaitu tabel identitas. Dan hampir sama juga pada bagian navbar lainnya, ketika diklik akan menuju ke bagian lainnya. Seperti pada bagian pendidikan akan menuju ke bagian riwayat pendidikan. Lalu seterusnya yaitu menu penelitian menuju ke tabel riwayat penelitian. Lalu pada menu pengabdian akan menuju ke tabel pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir menu lainnya akan menuju ke tabel lainnya yang terdiri dari publikasi artikel dan juga hak kekayaan intelektual. Oke, dan dari website ini kita akan membreakdown bagaimana codingan HTML dan juga CSS yang telah kita buat tadi agar bisa menjadi seperti ini. Oke, langsung saja kita ke HTML-nya. Nah, ini adalah tampilan dari hasil codingan yang sudah kita lakukan tadi, yaitu kita sudah mengcoding HTML dan juga CSS-nya. Jadi langsung saja tanpa menghabiskan durasi lagi, di sini sudah ada tampilan umum dari HTML5. Lalu di sini ada judul atau title. Di sini kita menggunakan sintaks untuk menghubungkan CSS dengan HTML. Lalu pada bagian body kita menggunakan, di sini ada header yang kita gunakan class logo untuk masukkan gambar logo. Lalu class search untuk div
untuk bagian search bar tadi, di mana ukurannya sudah kita atur. Lalu di sini ada bagian navbar yang nantinya kita akan gunakan untuk membuat navbar tentunya, yang ketika ia diklik itu nanti akan menghubungkan ke bagian pada website sesuai dengan link di sini. Lalu di sini kita bisa menambahkan gambar atau foto dari Ibu Diatri yang kita gunakan kelas foto. Lalu di sampingnya kita menambahkan deskripsi dengan menggunakan teks berupa heading 1 dengan kelas title, lalu dengan paragraf yang kita gunakan kelas deskripsi. Lalu ada break, dan di bawahnya ada tombol atau button yang nantinya akan ketika diklik itu mengarah kepada bagian identitas. Dan di bawahnya juga ada untuk membuat tulisan berjalan, kita gunakan sintaks marquee dengan scroll nomor 15 yang berisi tulisan sebagai berikut. Lalu masuk ke bagian tabel identitas. Seperti tabel-tabel biasanya, itu ada row dan juga isiannya. Di sini kita tandai dengan kelas tabel diri. Isiannya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu data diri, nama, jenis kelamin, jabatan, NIDN, tempat tanggal lahir, email, nomor HP, alamat kantor, dan nomor telepon. Lalu ditutup dengan break lagi. Lalu untuk berikutnya ada tabel riwayat pendidikan, di mana pada tabel ini kita menggunakan tabel header. Pada tabel pendidikan kita berikan kelas pendidikan, lalu pada headernya kita berikan kelas header tabel. Lalu untuk isian headernya kita gunakan kelas isi header, dimana pada isian header itu ada jenjang, nama perguruan tinggi, bidang ilmu, tahun masuk dan keluar, serta judul skripsi atau tesis. Lalu untuk isian tabelnya kita menggunakan kelas isian tabel. Dan isiannya seperti berikut. Yang kemudian ditutup juga dengan break untuk memberikan space pada bagian berikutnya. Lalu untuk tabel selanjutnya itu riwayat penelitian, itu hampir sama seperti tabel-tabel sebelumnya, di mana judul tabel itu menggunakan heading 1 dan ditambah dengan ID penelitian yang digunakan sebagai penanda untuk navbar di atas, di mana ketika navbar diklik itu akan menuju ke penanda tersebut. Lalu tabelnya juga diberikan kelas penelitian, dan tabel headernya gunakan header tabel. Begitu juga dengan isian headernya menggunakan kelas isian header. Dan untuk isian tabelnya pada tabel body juga menggunakan kelas isian table agar sama seperti tabel sebelumnya. Dan ini adalah isiannya, bisa dilihat. Lalu pada tabel berikutnya juga sama, yaitu judul menggunakan heading 1 dengan ID pengabdian, lalu tabelnya diberikan kelas pengabdian, dan header tabel dan juga isian header juga sama, yaitu menggunakan kelas header tabel dan isi header. Dan untuk isian tabelnya juga sama, menggunakan kelas isian table. Dan di tabel terakhir itu atau bagian terakhir terdapat dua bagian, di mana pada judul 1 itu menggunakan heading 1 dengan ID lainnya, dengan judul lainnya. Lalu di bawahnya ada judul atau subjudul, yaitu menggunakan heading 3, yaitu publikasi artikel ilmiah dan dalam jurnal, dengan isian yang hampir sama dan juga kelas yang hampir sama. Dan berikut isiannya. Dan subjudul yang kedua yaitu hak kekayaan intelektual dengan menggunakan heading 3 juga dengan kelas yang sama. Dan terakhir ditutup dengan tulisan berjalan, yaitu dengan sintaks marquee scroll amount 15 dengan lebar 100% dan
dengan tulisan sebagai berikut. Selanjutnya ini adalah bagian CSS dari website HTML yang sudah kita buat tadi, dimana di bagian sini adalah body untuk semua body dari website tersebut menggunakan LVS3. Lalu untuk backgroundnya seperti ini. Lalu pada bagian header menggunakan warna biru docker. Lalu juga di sini ada logo seperti yang ada di bagian kiri dengan style seperti ini. Lalu untuk search bar yang ada di sebelah kanan stylenya seperti ini. Itu bagian yang ini. Lalu untuk navbar dengan kelas nav menggunakan style seperti ini, itu ada nav untuk keseluruhan, lalu ada nav li untuk list, nav e untuk isian tulisan, dan bagian nav e hover. Jadi ketika setiap ini disentuh ataupun di hover pada kursor akan mengambil perubahan warna seperti ini. Lalu masuk ke bagian foto, itu terletak di sebelah kanan dengan style seperti ini. Lalu ada title, kelas title untuk judul, dan kelas text untuk deskripsi pada samping foto, dan juga CTA yaitu button pada bawah deskripsi. Lalu turun ke bawah, di sini ada tabel diri yaitu untuk identitas. Stylenya seperti ini. Lalu masuk ke tabel pendidikan. Dengan style seperti ini, dimana menggunakan header tabel, kelas header tabel seperti ini dengan warna background biru dongker dan tulisan biru muda, dan isian headernya seperti ini, dan isian tabelnya itu stylenya seperti ini. Jadi kedua kelas ini ataupun ketiga style ini digunakan di hampir semua tabel. Lalu pada riwayat penelitian gunakan style seperti ini dengan isiannya juga hampir sama, dari header hingga isian tabelnya menggunakan style yang sama, yaitu ketiga style ini. Nah, itu selanjutnya pada bagian pengabdian menggunakan style seperti ini, dan pada tabel lainnya menggunakan style seperti ini. Lalu di sini ada tulisan yang berjalan, itu menggunakan box dengan style box berwarna biru dongker, lalu menggunakan ID identitas dengan warna biru muda seperti ini. Jadi itu adalah CSS dari website yang telah kita buat ini. Itu tadi adalah video dari pembuatan website sederhana menggunakan HTML dan juga CSS berupa pembuatan biodata. Saya Dita Arisutrisna. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam pembuatan website tersebut maupun dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.